Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Pak Jen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Meskipun belajarnya harus di rumah ya, dikarenakan pandemi COVID-19 masih melanda negara kita. Untuk itu, kita terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah lagi seperti biasa. Anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi PPKN yang terdapat pada buku tema 6 subtema 1, yaitu tentang hak dan kewajiban. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anak dan sebagai seorang siswa? Untuk itu, Bapak harap kalian ikuti terus pembelajaran ini sampai selesai. Baiklah anak-anak hebat, yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan. Hak-hak dasar kalian sebagai seorang anak telah disahkan oleh sebuah badan dunia yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi artinya perjanjian atau kesepakatan. Tujuan disahkannya konvensi hak anak ini adalah untuk yang pertama adalah untuk memberikan perlindungan pada anak. Yang kedua adalah untuk menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Berdasarkan hasil konvensi ini, hak dasar kalian sebagai seorang anak dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup ini memuat hak anak untuk mempertahankan hidup, mendapatkan standar kesehatan yang tinggi, juga perawatan yang sebaik-baiknya. Hak anak ini juga mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tahu mengenai keluarganya atau identitas dirinya. Hak yang kedua adalah hak perlindungan. Hak ini diantaranya memuat hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Diskriminasi artinya memperlakukan seseorang atau sekelompok orang secara tidak adil. Sedangkan eksploitasi artinya memanfaatkan secara sewenang-wenang. Hak perlindungan ini juga memuat hak anak untuk melakukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan secara bebas. Hak yang ketiga yaitu hak tumbuh kembang. Hak ini meliputi hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak. Hak yang keempat adalah hak berpartisipasi. Hak ini memuat tentang hak anak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya. Selain itu, hak ini juga memuat hak anak untuk menyatakan pendapatnya yang berhubungan dengan kehidupannya sebagai anak. Anak-anak hebat, selanjutnya kita akan mempelajari hak siswa. Hak kalian sebagai siswa diatur melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Berdasarkan peraturan tersebut, hak kalian sebagai siswa adalah yang pertama, hak memperoleh perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua adalah hak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, hak mengikuti program pendidikan yang berdasarkan atas pendidikan berkelanjutan.
Yang keempat adalah hak memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan bantuan yang lain sesuai syarat yang berlaku. Dan yang kelima adalah hak memperoleh penilaian hasil belajar. Anak-anak hebat, tahukah kalian, selain mendapatkan haknya sebagai seorang siswa, kalian juga memiliki kewajiban yang harus kalian penuhi. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, yang artinya segala sesuatu yang harus dilakukan atau diamalkan. Kewajiban anak sebagai seorang siswa antara lain adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah, patuh dengan nasihat guru, menjaga nama baik sekolah, dan lain-lain. Nah, silahkan kalian cari tahu ya kewajiban-kewajiban lain yang harus kalian penuhi sebagai seorang siswa. Anak-anak hebat, sebagai seorang siswa dan sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, kalian juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan secara kelompok. Seorang siswa yang bertanggung jawab tentu akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi menghormati agama dan kepercayaan teman yang berbeda, menunjukkan rasa peduli kepada sesama teman, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan di lingkungan sekolah, mau mendengar pendapat teman yang lain, serta mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, anak-anak hebat, sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Selanjutnya, silakan kalian pelajari lagi materi yang ada di buku paket kalian. Kemudian, silakan kalian kerjakan latihan-latihannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.